Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Urifka Latifah dengan NIM A1C4-19008 dari kelas R002 Reguler A 2019 Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu herbarium dan bagaimana cara pembuatan herbarium sehingga herbarium itu dapat digunakan sebagai alat pembelajaran atau bisa digunakan sebagai uji coba dalam kegiatan praktikum. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu herbarium. Nah, herbarium itu adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan dan data terkait yang digunakan untuk penelitian ilmiah. Nah, herbarium itu merupakan suatu spesimen dari bahan tumbuhan yang telah dimatikan dan diawetkan melalui metode tertentu dan dilengkapi dengan data-data mengenai tumbuhan tersebut. Herbarium itu adalah pengumpulan tanaman kering untuk keperluan studi dalam biologi. Herbarium berguna untuk menggolongkan tanaman berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya. Di Indonesia banyak sekali dijumpai jenis tanaman yang berbeda-beda. Dalam pembuatan herbarium ini kita ambil beberapa sampel. Selanjutnya kita akan menggolongkan tanaman tersebut berdasarkan ciri yang dimilikinya. Nah, herbarium ini terdiri dari kumpulan beberapa spesies tanaman yang dikeringkan, membantu siapapun untuk mengenali tanaman tersebut. Dalam herbarium itu dilengkapi dengan identitas spesies tanaman tersebut, meliputi tempat hidup, warna daun, kerapatan tanaman, bau, dan lain-lain. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh herbarium tersebut. Nah, kelebihannya itu seperti dapat bertahan lama hingga ratusan tahun. Kemudian, herbarium itu sebagai pelengkap bahan praktikum yang bisa langsung dibawa di dalam kelas ataupun di dalam ruangan. Dan herbarium itu cara pembuatannya tidak terlalu sulit. Kemudian, yang terakhir yaitu memudahkan para peneliti untuk meneliti tumbuhan tanpa harus mengambil sampel yang baru. Selain memiliki kelebihan, herbarium juga memiliki kekurangan. Contohnya yang pertama yaitu spesimen mudah mengalami kerusakan akibat perawatan yang kurang memadai maupun karena frekuensi pemakaian yang cukup tinggi untuk identifikasi dan pengecekan data secara manual. Yang kedua yaitu herbarium ini tidak bisa diakses secara bersama-sama oleh beberapa orang. Selanjutnya juga herbarium ini memiliki biaya yang besar, tidak bisa diakses sewaktu-waktu dan tidak dapat diakses dari jarak jauh. Ini merupakan bukti dari pengambilan spesimen dari hutan. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan herbarium ini, yang pertama ada kertas koran dan ada tanaman yaitu Adiantum latifolium, kemudian ada buku, ada solasi dan cutter serta alkohol. Nah, yang pertama kita harus mengeringkan tanaman terlebih dahulu yang sudah dibersihkan. Kemudian kita gunakan koran sebagai alasnya. Letakkan tanaman Adiantum latifolium tersebut di atas koran. Kemudian beri alkohol agar bakteri ataupun kotoran serta kuman-kuman yang ada pada tanaman tersebut hilang sehingga tidak mengganggu dari proses pembuatan herbarium. Kemudian berikan solasi pada tanaman tersebut. Agar tanaman pada saat pengapitan tidak lari kemana-mana. Setelah tanaman sudah tersolasi atau terpasang dengan baik di atas koran, kita lakukan pengapitan supaya koleksi merata menggunakan tumpukan buku. Selanjutnya, tanaman tersebut didiamkan atau dikeringkan selama kurang lebih 2 minggu. Ini merupakan hasil dari pembuatan koleksi herbarium dengan menggunakan tanaman yaitu Adiantum latifolium.
Adapun klasifikasi dari Adiantum latifolium ini yaitu Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Polypodiales, famili Pteridaceae, genus Adiantum, dan spesies Adiantum latifolium. Baiklah, sekian video dari saya mengenai apa sih itu herbarium dan bagaimana cara pembuatan herbarium serta kelebihan dan kekurangan dari herbarium tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam tingkah laku penyampaian materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya.